Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Toko BJSL, solusi kebutuhan gadget Anda. Ya, ngomongin soal prosesor, saat ini tuh selalu menjadi patokan utama untuk menentukan pilihan handphone. Padahal menentukan handphone terbaik itu tidak cuma dari prosesornya saja. Kualitas pengecasan, baterai, dan fitur-fitur lainnya juga penting. Nah, Oppo A95 bisa menjawab itu semua. Oke, saya mau review Oppo A95 setelah seminggu pemakaian ya. Sejak saya mendapatkan Oppo A95 ini di acara mobilisasinya Oppo. Tapi saya mau kasih info sebentar nih buat sobat yang mau belanja handphone ataupun belanja aksesorisnya di BJSL, bisa belanja melalui aplikasi BJSL ya. Download dulu aplikasinya di Play Store, daftar dengan email, dan sobat bisa langsung order. Cara ordernya gampang banget kok, tinggal klik beli, transfer, lalu tunggu barangnya sampai ke rumah ya. Aman gak sih belanja HP atau aksesoris di aplikasi BJSL? Tentunya aman ya, karena itu transaksinya langsung dengan BJSL, tidak ada perantara yang lain. Oke, kesan pertama saya memegang Oppo A95 ini terasa mewah banget ya, karena Oppo A95 ini menggunakan teknologi Oppo Glow yang sebelumnya diterapkan di seri Reno ya, Reno 5 dan Reno 6. Sekarang diterapkan di seri A, dan ini selain halus dan mulus juga bodinya ini tahan goresan sob. Biarpun kita gores menggunakan uang koin, menggunakan kunci motor, kunci mobil, kunci rumah bahkan, atau benda besi lainnya, asal jangan benda tajam ya, karena itu dapat merusak HP. Di bagian depannya, Oppo A95 ini menggunakan layar pansol berpanel AMOLED dengan resolusi Full HD+. Ya, layar pansol kayak gini tuh layar yang memang populer saat ini ya. Dan ini tentunya dengan pengalaman penggunaan yang terbaik menurut saya dibandingkan dengan layar yang waterdapt screen ya, yang ada poninya di sini gitu. Selain itu juga di sekitaran pansol ini akan muncul kilatan cahaya ketika kamera depan digunakan. Ini bisa menjadi pengingat ya ketika ada aplikasi yang bandel gitu ya, yang mau mencoba meretas kamera depan. Nah, Oppo A95 ini memiliki baterai 5000 mAh ya, tapi ini tuh tipis dan ringan banget. Jadi pas penggunaan sehari-hari itu kerasa banget tuh ringannya. Walaupun ini baterainya gede 5000 mAh, tapi Oppo A95 ini memiliki ketebalan hanya 7,9 mm dan bobot hanya 173 gram. Itu mungkin angka yang terlihat tidak jauh beda ya, tapi itu bakalan kerasa banget ketika digunakan. Terus di bodi belakangnya juga ini menggunakan desain 3D ya, atau Oppo bilang yuk 3D curve design. Jadi ini melengkung seperti ini, dan ini bakal nyaman banget digenggam ya. Terkesan ergonomis gitu, pas banget di tangan. Di sektor kamera saya tidak bisa bicara banyak ya, karena memang kualitas kamera dari Oppo tuh selalu bagus. Oppo A95 ini menggunakan resolusi kamera utama 48 megapiksel, 2 megapiksel kamera makro, dan 2 megapikselnya kamera bokeh. Hanya 3 kamera, tapi di dalamnya banyak fitur. Ada beberapa fitur tambahan, salah satunya adalah tambahan 7 filter terbaru ya untuk edit foto kita sebelum kita upload ke sosial media. Biasanya kita seperti itu kan, sebelum upload kita kasih filter dulu lah supaya estetik gitu ya. Nah, di Oppo A95 ini ada 7 filter portrait tambahan, jadi totalnya ada 14 ya. Jadi makin banyak pilihan untuk ngedit. Mode malam juga ada ya, terus slow motion juga ada, dan tentunya ini di videonya itu ada yang namanya anti-shake video yang bisa menstabilkan video. Untuk kamera depannya ini mempunyai resolusi 16 megapiksel dengan fitur AI Beautification 2.0 ya. Itu seperti biasalah kalau di Oppo tuh fitur cantiknya pasti ada, dan fitur AI Beauty itu nggak lebay ya, dia natural banget. Tapi kalau misalkan sobat mau merubah sedikit-sedikit, itu ada 8 bagian wajah yang bisa dirubah dengan fitur AI Beautification tadi ya. So, dari kualitas kamera depannya untuk 16 megapiksel di Oppo A95 ini sudah oke banget ya. Ya, di sektor performa, Oppo A95 ini seperti yang saya katakan tadi memiliki baterai besar 5000 mAh ya. Ini bisa digunakan selama 10 jam bermain game saat resi penuh, ataupun nonton YouTube selama 18 jam ya. Gambarannya seperti itu ya.
Dan tentunya penggunaan baterai itu akan sangat berpengaruh ke kebiasaan kita menggunakan. Dan banyaknya aplikasi yang digunakan juga. Oke, di Oppo A95 juga memiliki fitur Super Power Saving Mode. Terus juga ada fitur Optimize Overnight Charging, karena dia menggunakan ColorOS 11 ya. Ada Charging Heat Control dan Super Night Time Standby. Nah, untuk Charging Heat Control ini sebelumnya hanya ada di seri Reno. Itu tuh sebuah fitur keamanan pengecasan dari Oppo ya, yang mampu mengontrol panas si HP-nya. Jadi karena ini menggunakan 33 watt fast charging, otomatis arus yang masuk itu cepat banget ya, dan itu akan menjadikan panas. Tapi di Oppo itu bisa dikontrol panasnya, dan itu sudah bagus banget menurut saya. Pernah ngalamin kan ketika ngecas HP dengan charger 18 watt itu akan terasa hangat gitu HP-nya, terasa panas. Nah, di Oppo itu di charger yang 33 watt sudah ditambahkan Charging Heat Control. Tentunya itu fiturnya itu ada di HP-nya dan ada juga di chargernya. Canggih banget pokoknya. Untuk prosesornya, Oppo A95 ini menggunakan prosesor Snapdragon 662 guys. Ya memang seri 6 gitu ya. Tapi seperti yang saya bilang tadi di awal, untuk sebuah HP bagus itu tidak hanya ditentukan dari prosesornya, dari kualitas pengecasan seperti yang tadi, terus dari baterai, terus dari layar dan fitur-fitur lainnya yang sangat penting, dan itu semua ada di Oppo A95. Jadi biarpun Snapdragon 662 tapi didukung dengan banyak fitur yang bermanfaat, dan tentunya itu bakal memudahkan sobat ya. Itulah baru namanya smartphone, karena teknologi itu memudahkan, bukan bikin ribet. Seperti ColorOS 11 yang ada di Oppo A95. Dia punya banyak fitur juga. Yang pertama ada Immersion Mode. Itu untuk sobat yang suka bermain game, pengen fokus bermain game, jadi semua notifikasi itu diblokir ya, panggilan masuk diblokir, WhatsApp dari mantan juga diblokir, pokoknya semuanya diblokir. Tapi ada fitur lain lagi nih, ada bullet screen message. Barangkali sobat nggak mau ketinggalan WhatsApp dari siapapun, barangkali itu WhatsApp penting ya. WhatsApp-nya akan tetap tampil di dalam game, tapi dalam bentuk running text seperti di berita ya. Dan kita juga pernah contohkan seperti apa bullet screen message itu. Sobat bisa lihat di video sebelumnya ya. Saya lupa dari tadi belum nyebutin ini RAM-nya berapa, memori internalnya berapa gitu ya. Nah, ini Oppo A95 ini mempunyai RAM 8GB, memori internalnya 128GB. Nah, kalau misalkan belum cukup 8GB, sobat bisa tambahkan RAM tambahan sebanyak 5GB maksimal ya. Itu dengan 3 tingkatan penyesuaian, ada 2GB, 3GB, dan 5GB. Itu bermanfaat nggak sih sebenarnya? Itu bisa bermanfaat ketika kita banyak banget nih multitasking gitu. Jadi HP-nya nggak terasa berat gitu. Fitur lainnya seperti 3 fingerprint translate itu juga sangat memudahkan banget dalam penggunaan sehari-hari, karena kita sering banget screenshot ya. Misalkan screenshot status orang itu buat diupload di status sendiri, itu sering banget ya. Atau mungkin kita sering banget baca berita berbahasa Inggris atau berbahasa asing lainnya ya. Di Oppo A95 ini bisa langsung ditranslate hanya dengan screenshot. Caranya gimana? Gampang banget kok, tinggal gini aja, tinggal screenshot 3 jari seperti biasa, nanti di situ langsung klik terjemahkan dan akan otomatis diterjemahkan. Ngomongin fitur nih udah banyak banget ya. Terus dari bodinya juga udah cakep. Ini kekuatannya gimana sih? Jangan khawatir sob, Oppo A95 ini sudah mempunyai sertifikat tahan air IPX4, yang mana dia bisa menahan cipratan air dari segala arah ya. Kita jadi merasa lebih aman ketika kita kehujanan di perjalanan ataupun ketumpahan air minum ya ketika kita kerja ya. Itu kalau misalkan nggak ada pengamanannya, sedikit aja itu akan bermasalah ya. Selain itu juga Oppo ini menurut infonya ini sudah dites jatuh dengan ketinggian 10 cm. Terus tombol powernya juga dites ya ratusan ribu atau tepatnya 500.000 kali nih, ditekan-tekan gini. Untuk colokan USB-nya ini dites sebanyak 20.000 kali ya. Jadi ini sudah melalui pengujian yang sangat ketat. Kesimpulannya Oppo A95 dengan harga 4 jutaan, walaupun dengan Snapdragon 662, tapi dengan banyak fitur menarik yang dibawa, menurut saya ini worth it banget ya. Selain itu juga fiturnya itu bener-bener kita gunakan. Misalnya fitur Optimize Overnight Charging yang selalu kita gunakan setiap malam, dan tentunya banyak banget fitur-fitur yang lainnya. Kabar gembiranya Oppo A95 ini sudah bisa PO ya, atau pre-order sejak tanggal 1 November kemarin. Pre-order itu sampai tanggal 25 November. Dan buat yang ikut PO itu akan mendapatkan hadiah seperti yang di belakang saya ini nih. Hadiah itu A95 Audio Ball. Oke, yang mau PO, yuk ikutan PO sekarang ya. Jangan sampai lewatkan hadiahnya, karena hadiahnya itu sangat terbatas banget. Dan first selling-nya itu tanggal 26 November sob.
Jadi sobat bisa ngambil barang itu tanggal 26. Ya langsung aja buat yang mau PO di BJSL bisa datang ke BJSL ya di Jalan Suhan nomor 214 Majalengka. Dan buat yang di luar kota barangkali mau PO-nya di BJSL itu bisa banget, bisa aja langsung hubungi admin BJSL ya, ataupun bisa di aplikasi BJSL. Di marketplace BJSL juga bisa, ada di Tokopedia BJSL, Bukalapak BJSL, dan di Shopee BJSL tentunya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.